warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi di mana kami akan membahas tentang permodalan. Pertama-tama yang saya hormati dosen pengampu Bapak Didi Nur Adi Rahmanto, SE, SY, ME, dan yang saya cintai teman-teman seperjuangan. Di sini kami terdiri dari 5 orang. Yang pertama saya sendiri Emilia, yang kedua Halimatu Sadia, yang ketiga Ardani Prakoso, yang keempat Desirat Nasari, yang kelima Mbak Titin Uswatun Hasanah. Pembahasan pada faktor permodalan ini ada rasio KPMM dan juga rasio proyeksi KPMM dan juga rasio ECR, rasio EDR, dan rasio fungsi investasi. Untuk materi pertama akan dibahas oleh Mbak Matus. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Emil. Sebelumnya ini suara saya udah terdengar ya? Ya, Mbak. Ya, slide-nya Mbak. Kok enggak ya? Oke, baik, terima kasih Mbak Titin. Nah, di sini itu ada rasio KPMM. Nah, ini tuh rasio pertama yaitu kemampuan atau kewajiban penyediaan modal minimum. Slide selanjutnya. Nah, jadi KPMM dalam hal ini tuh adalah modal, di mana itu modal merupakan faktor utama bagi bank dalam upaya menumbuhkan dan mengembangkan kegiatan usahanya. Nah, jadi BIS atau Bank for International Statement itu menentukan nilai rasio KPMM itu sebesar 8%. Nah, hal tersebut juga itu diterapkan di seluruh bank sentral di dunia termasuk dalam hal ini tuh Bank Indonesia. Nah, kemudian mengapa sih harus ada ketentuan nilai minimum untuk rasio kecukupan modal? Nah, karena kegiatan perbankan itu nggak lepas ya dari namanya risiko kerugian. Nah, misalnya itu kredit, di mana kredit dalam hal ini tuh termasuk aktiva yang memiliki bobot risiko kerugian yang paling besar. Nah, kemudian Kemudian dalam hal ini KPMM itu merupakan rasio modal terhadap ATMR yang wajib disediakan oleh BPR maupun BPRS di Indonesia. Nah, jadi rumus dari perhitungan rasio CAR itu adalah CAR sama dengan modal dibagi ATMR dikali dengan 100%. Nah, jadi keterangannya di sini tuh modal itu ada modal inti dan juga modal pelengkap. Nah, ATMR-nya itu terdiri dari neraca aktiva dan juga neraca administrasi. Slide selanjutnya. Nah, ini tuh ada ketentuan dari sistem penilaian tingkat kesehatan BPRS itu menurut surat edaran OJK nomor 3 SEOJK tahun 2019, di mana itu akan diperingkatkan dari peringkat 1 sampai peringkat 5. Nah, peringkat 1 itu ada CAR lebih dari sama dengan 15%, peringkat 2 13,5%, kurang dari sama dengan CAR kurang dari 15%. Peringkat 3 itu ada 12%, kurang dari sama dengan CAR
kurang dari 13,5%, peringkat 4 8%, kurang dari sama dengan CHAR, kurang dari 12%, dan yang terakhir itu ada peringkat 5, yaitu CHAR itu kurang dari 8%. Slide selanjutnya. Nah, kemudian ada data analisis BPRS. Kebetulan kelompok kami itu mengambil data laporan keuangan BPRS itu dari BPRS Amanah Rabaniyah, alamat itu Jalan Raya Timur, nomor 52 Banjaran, dan tempatnya itu di Provinsi Jawa Barat di Kabupaten Bandung. Nah, di sini ada data BPRS, itu kami ngambil per Juni, di mana itu pada tahun 2019, rasio KPMM-nya itu sebesar 16,54%. Nah, kemudian di tahun 2020 itu ditampilkan bahwasanya rasio KPMM-nya itu 18,00%. Dan di tahun 2021 itu 17,40%. Nah, jadi di mana pada tahun 2020 itu rasio KPMM-nya mengalami kenaikan ya sebesar 1,46%, dan di tahun 2021 itu mengalami penurunan 0,6%. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwasanya rasio KPMM pada laporan keuangan BPRS Amanah Rabaniyah itu dari tahun 2019 sampai dengan 2021 itu belum cukup stabil dalam rasio kecukupan modalnya. Terkadang mengalami penurunan dan juga mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Nah, tetapi secara keseluruhan kita bisa lihat di sini bahwa nilai rasio KPMM pada BPRS ini tuh menunjukkan tingkat kesehatan yang baik, di mana rasionya itu lebih dari sama dengan 15%, yang artinya bahwasanya BPRS tersebut itu memiliki kemampuan dalam menjamin atau menutupi setiap risiko kerugian yang mungkin timbul. Itu saja dari saya, akan dilanjutkan oleh pemateri berikutnya. Terima kasih. Nah, rasio proyeksi KPMM ini bertujuan menilai kecukupan modal dalam menyerap risiko penempatan dana pada waktu mendatang melalui proyeksi pertumbuhan CHAR. Rumus perhitungan rasio proyeksi KPMM yaitu delta CHAR sama T1 dibagi CHAR T0. Keterangan CHAR T1 merupakan hasil proyeksi KPMM untuk periode berikutnya yaitu 12 bulan terakhir. CHAR T0 merupakan nilai KPMM BPRS. Slide selanjutnya, Mbak. Nah, di sini tuh kriteria penilaian peringkat atau kriteria penilaian peringkat rasio proyeksi KPMM ada 5. Yang pertama itu ada peringkat pertama sama dengan delta CHAR lebih dari 1,2, peringkat 2 sama dengan 1,1 kurang dari delta CHAR kurang dari 1,2, peringkat 3 sama dengan 1 kurang dari delta CHAR kurang dari 1,1, peringkat 4 0,9 kurang dari delta CHAR kurang dari 1. Peringkat 5 sama dengan delta CHAR kurang dari 0,9. Slide selanjutnya, Mbak. Nah, berikut perhitungan data BPRS Amanah Rabaniyah Bandung tahun 2020 pada rasio proyeksi KPMM. Pada BPRS Amanah Rabaniyah, laporan keuangan per 30 Juni 2020 diketahui. CHAR T1 dibagi ATMR 12 bulan terakhir sama dengan 18,00. CHAR T0 dibagi ATMR periode penilaian sama dengan 0,29. Maka delta CHAR sama dengan CHAR T1 dibagi CHAR T0. Delta CHAR sama dengan 18,00 dibagi 0,29, maka hasilnya delta CHAR sama dengan 0,62. Jadi dapat dikatakan bahwa BPRS di tahun 2020 pada rasio proyeksi KPMM mengalami analisis sehat karena rasio proyeksi KPMM lebih dari 1,2. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri berikutnya. Baik, terima kasih untuk pemateri yang sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang
tentang rasio ECR. Di sini maksudnya rasio ECR ini adalah rasio kecukupan ekuitas sebuah BPRS. Nah, rasio ECR di sini tuh bertujuan untuk mengukur kemampuan modal BPRS untuk menyerap resiko memburuknya kualitas aset produktif BPRS. Nah, rumus perhitungan dari rasio ini tuh ECR sama dengan modal inti sesuai perhitungan KPMM ditambah pembentukan penyisian aktiva produktif, lalu dibagi dengan pembentukan penyisian aktiva produktif yang wajib dibentuk atau disebut PPAPWC sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan OJK tentang kualitas aset produktif dan pembentukan penyisihan penghapusan aset produktif Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Nah, adapun kriteria dari penilaian peringkat rasio ECR di sini itu ada 5 kriteria. Nah, kriteria yang pertama itu ada peringkat 1. Di sini apabila hasil dari nilai ECR-nya itu lebih dari atau sama dengan 4. Sedangkan peringkat 2 ini tuh apabila nilai ECR-nya itu kurang dari sama dengan 3 dan ECR-nya itu kurang dari 4. Sedangkan peringkat 3 di sini apabila nilai ECR-nya itu kurang dari sama dengan 2 dan ECR-nya itu kurang dari 3. Nah, peringkat 4 ini tuh terjadi apabila nilai ECR-nya itu kurang dari sama dengan 1 dan ECR-nya itu kurang dari 2. Adapun untuk peringkat 5 di sini tuh apabila nilai ECR-nya itu kurang dari 1. Lalu di sini kami kan mengambil data dari laporan publikasi BPRS Amanah Rabaniyah Bandung tahun 2020. Nah, direkam ya. Baik Pak, sudah Pak. Baik Pak. Oh ya, lanjutkan. Nah, pada laporan publikasi BPRS Amanah Rabaniyah Bandung tahun 2020, kami menemukan bahwa rasio ECR-nya itu per 30 Juni 2020 diketahui bahwa tadi TIER1 itu kan didapat dari modal inti ditambah PPAP. Nah, itu berjumlah 8.571.951. Nah, sedangkan PPAPWD ini kan didapat dari umum sama khususnya itu didapat 1.433.185. Nah, jadi ECR-nya itu kan rumusnya dari MTIER1 ditambah PPAP dibagi PPAWD. Nah, itu tuh jadinya ECR-nya itu kan dari 8.571.951 dibagi 1.433.185. Nah, sehingga hasil dari ECR-nya itu didapatkan 5,98. Nah, jadi dapat dikatakan bahwa BPRS pada rasio ECR di tahun Juni, yaitu per 30 Juni 2020 di BPRS Amanah Rabaniyah Bandung ini tuh mengalami kesehat gitu. Jadi analisisnya tuh keadaannya sehat gitu. Baik, terima kasih. Bisa dilanjutkan ke materi selanjutnya. Di mana rasio kecukupan modal inti terhadap dana pihak ketiga. Slide selanjutnya, Pak. Rasio ini bertujuan mengukur kemampuan modal inti, menutup kewajiban kepada pemilik dana pihak ketiga, serta memperkirakan potensi biaya sistemik. Di mana rumus perhitungan rasio EDR ini EDR sama dengan M-1 dibagi DPK G, di mana perhitungan MTR1 ini sebagaimana diatur dalam peraturan OJK dan DPKG merupakan DPK non bagi untung yang dijamin oleh BPRS namun tidak dijamin oleh LPS. Selanjutnya, menurut SE-OJK nomor SE-OJK 03/2009 tentang sistem penilaian tingkat kesehatan BPRS, rasio EDR
melampirkan kriteria penilaian tingkat kesehatan sebagai berikut. Yang pertama, peringkat 1 EDR lebih besar 2, peringkat 2 sama dengan 1,5 lebih kecil, EDR lebih kecil 2. Yang ketiga, peringkat ketiga sama dengan 1 lebih kecil, EDR lebih kecil 1,5. Yang keempat, peringkat 4 sama dengan 0,5 lebih kecil, EDR lebih kecil 1. Peringkat yang kelima, EDR lebih kecil 0,5. Selanjutnya, berikut perhitungan data BPRS Amanah Rabbaniyah Bandung tahun 2020 pada rasio EDR. Pada BPRS Amanah Rabbaniyah, laporan keuangan per 30 Juni 2020 diketahui MTR1 sama dengan 8.384.146 dan DPKG-nya sama dengan 24.976.212. Jadi EDR sama dengan MTR1 dibagi DPKG, EDR sama dengan 8.384.146 dibagi 24.976.212. Jadi EDR-nya itu 0,33. Jadi dapat diketahui bahwa BPRS ini pada tahun 2020 pada rasio EDR mengalami analisis sehat. Oleh Mas Ardan. Rasio fungsi investasi atau properti dana bagi untung terhadap total dana pihak ketiga yang mencari investasi, aruhi THR dan kebutuhan modal minimum BPRS. Rumus perhitungan rasio ini yaitu adalah FI sama dengan DPS dibagi D total. Keterangan DPS merupakan dana pihak ketiga yang berhasil dipindah oleh BPRS dan menggunakan metode bagi untung. Terus yang kedua, D total merupakan dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun oleh BPRS. Slide bawahnya lagi, Pak. Nah, kemudian menurut SEOJK nomor 03 2019 tentang sistem penelitian tingkat kesehatan BPRS, rasio FI melampirkan kriteria penilaian tingkat kesehatan sebagai berikut. Peringkat pertama, FI lebih dari sama dengan 10%. Peringkat 2 yaitu 7,5%, lebih kecil sama dengan FI lebih kecil 10%. Terus peringkat 3 5%, lebih kecil sama dengan FI yang lebih kecil 7,5%. Kemudian seterusnya. Nah, slide selanjutnya lagi, Mbak. Di sini berikutnya perhitungan data BPRS Amanah Rabbaniyah Bandung pada tahun 2020 dan rasian fungsi investasi. Nah, pada BPRS Amanah Rabbaniyah, laporan keuangan per tanggal 30 Juni 2020 diketahui DPS metode bagi hasil sama dengan tabungan plus deposito, yaitu sebesar 18.251 ditambah 254.390 sama dengan 272.641. Nah, sama dengan total D total yaitu 24.986.212.
67.212. Jadi fungsi investasi rumusnya FI D PS dibagi D total, kemudian FI sama dengan 272.641 dibagi 24 atau D total tadi 24.967.212. Jadi hasilnya FI-nya sama dengan 0,01. Jadi pada ketentuan bahwa BPRS di tahun 2020 pada rasio FI mengalami analisis kurang sehat. Nah, baik, saya mungkin sekian. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, kami buka sesi pertanyaan, bisa langsung tanya atau lewat chat. Kesimpulan dari Bank BPRS tersebut itu dari segi rasio permodalannya masih terlihat tergolong sehat, bagus, atau butuh peningkatan lagi? Itu pertanyaan saya. Baik, terima kasih. Menurut dari kelompok kami, kesimpulan dari BPRS Amanah Rabbaniah Bandung per tanggal 30 Juni 2020 ini kami simpulkan bahwa dalam analisis yang sehat. Dalam rasio investasi di sini menunjukkan adanya kurang sehat, namun dari rasio KPMM, rasio proyeksi KPMM, rasio ECR, rasio EDR, nah di situ tuh menggambarkan keadaan yang sehat. Jadi meskipun ada salah satu yang kurang, namun yang lainnya itu terpantau sehat gitu, Pak. Terima kasih. Ya, yang lain ada pertanyaan apa terkait dengan presentasi hari ini? Oke, saya bertanya lagi. Begini, ini kan terkait dengan permodalan. Ketika permodalan itu dinilai kurang sehat, kira-kira apa dampaknya kepada BPRS tersebut? Apakah akan mengalami risiko apa seperti itu? Apakah memberikan dampak negatif terhadap mungkin nasabahnya atau bagaimana? Nah, coba apa yang menjadi pengaruh dampak dari kurang sehatnya rasio permodalan. Tuh, silahkan dijawab terlebih dahulu. Monggo. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya, Pak. Saya izin menjawab. Nah, menurut kelompok kami, jika misalnya BPRS itu mengalami masalah dalam rasio permodalan, maka yang akan terdampak itu kan tadinya bank BPRS-nya kurang sehat. Nah, nanti itu
akan menimbulkan kredit macet atau enggak akan menimbulkan kayak masalah likuiditas itu loh Pak, yang akhirnya nanti BPRS-nya bakalan kolaps Pak, soalnya kan uangnya itu nggak ada gitu Pak. Terima kasih. Mungkin yang lainnya mau menjawab selain Titin, apa yang menjadi dampak ketika permodalannya, risiko apa yang muncul ketika rasio permodalan itu tidak sehat. Itu. Enggak, selain Titin, siapa yang menjawab? Priwe ya, Bar. Cukup mungkin saja jika waktunya berfokus pada. Pak, izin menjawab Pak, tapi maaf jika salah ya Pak. Nah, tidak apa-apa, silakan. Jadi kalau menurut saya, kalau misalkan suatu BPRS itu nggak mencukupi permodalan, itu akan berdampak pada stabilitas sistem dari keuangannya itu Pak. Jadi ketika ada nasabah yang mau menarik dananya atau BPRS-nya nggak bisa mencukupinya gitu Pak. Jadi akan ada risiko ya likuiditas itu, terus ada risiko kredit gitu Pak. Jadi nggak bisa memenuhi nasabahnya itu Pak. Jadi suatu perbankan atau BPRS itu ya harus mencukupi modalnya itu ya minimal itu 8% gitu Pak. Jadi kalau kurang itu bakal berakibat ke ke stabilitas dari bank tersebut. Jadi gitu Pak kalau menurut saya. Oke, sip. Yang lain? Mungkin masih ada Ardani, ada siapa itu tadi? Ada empat 5 orang? 5 orang kayak. Yang lainnya? Saya izin menjawab, Pak. Ya, silahkan, Desi. Kan jika bank tidak sehat, maka fungsi intern itu terganggu. Akibatnya alokasi dan penyediaan dana pembiayaan sektor-sektor produktif menjadi terbatas gitu. Terus lalu lintas sistem pembayaran yang dilakukan perbankan tidak lancar, sama aktivitas kebijakan moneter juga terganggu gitu Pak. Maaf kalau salah. Oke, keren. Ardani. Iya Pak. Nah, silakan jawab. Baik Pak, sebentar Pak. Baik Pak, saya akan menjawab sedikit Pak, tambahkan sedikit Mawan. Kalau menurut saya ketika BPRS itu tidak sehat, akan menyebabkan bangkrut karena kondisi keuangan yang kurang sehat. Akibatnya nasabah merugi atau hilang Pak. Jadi nasabahnya pada pergi mungkin dari bank lain itu Pak. Itu menurut saya Pak. Oke. Suara saya terdengar ya? Dengar Pak. Mendengar Pak. Nah, ya cukup menarik dari presentasi kelompok pertama ini ya, terakhir ya, dari pertemuan terakhir ini. Jadi cukup komprehensif, definisinya juga dijelaskan, rumusnya dijelaskan, terus
keadaan dari BPRS-nya juga dijelaskan bahwasanya ada beberapa yang sehat diukur dari rasio permodalan, terus ada juga ada satu rasio yang dinilai kurang sehat gitu ya. Jadi apa sih sebenarnya kenapa sih kita harus mengukur rasio gitu ya? Jadi kalau dalam teori ya, perbankan itu mempunyai banyak risiko-risiko ya. Salah satunya mungkin risiko kepatuhan ya. Aturan-aturan itu kan dikeluarkan oleh OJK. Ya, OJK itu adalah lembaga independen yang mengawasi lembaga keuangan ya. Jadi kalau memang tidak sehat, biasanya nanti akan ditegur. Pertama ditegur dari OJK, ya. Pertama ditegur. Yang kedua itu akan menimbulkan banyak risiko, ya. Pertama itu adalah risiko reputasi. Nah, di mata nasabah, benar kata Ardani tadi ya. Jadi orang ini kan menganggap bank itu kan sebagai intermediasi, ya kan. Jadi banyak orang menabung, banyak orang investasi gitu ya, uangnya di perbankan. Dan di sisi lain uangnya itu akan disalurkan dan sebagainya. Nah, kalau di dalam permodalan itu seperti halnya investasi tadi yang dijelaskan Ardani tadi, rasio intermediasi untuk dari kacamata investasinya kurang jalan karena musimnya COVID, jadi investasinya kurang jalan sebagainya. Ini jika ya setelah COVID ini tidak diperbaiki, ini akan berdampak pada risiko reputasi dari perbankan itu kurang bagus, apalagi ketika kasnya kalau mau diambil itu tidak ada ya. Seorang yang menabung di perbankan tersebut ingin mengambil, di waktu pandemi kayak gini diambil, tidak ada permodalan juga kurang cukup untuk mengcover pembiayaan macet yang belum bisa dikembalikan oleh nasabah. Salah satunya risiko tersebut ya. Jadi ada juga risiko operasional ya, biasanya dari permodalan tersebut akan memunculkan biaya bisa menghasilkan permodalan yang cukup dan biaya itu semakin tinggi, itu akan juga mempengaruhi stabilitas dari lembaga keuangan. Tadi beberapa yang teman-teman kalian jawab. Nah, itu ya. Jadi secara komprehensif, secara digabung-gabungkan, jadi jawabannya Titin, jawabannya Halimatus tadi juga, dari Desi, dari Ardani juga tadi. Nah, itu merupakan jawaban yang sudah lengkap lah kalau digabung-gabungkan. Nah, tadi kalau coba hanya satu aja dari Titin aja tadi ya. Nah, tadi kurang cukup untuk menjelaskan dari dampak dari risiko kurang sehatnya di rasio permodalan seperti itu dari saya, melengkapi dari pertanyaan tadi. Oke. Ada mungkin yang perlu didiskusikan lagi terkait dengan ini. Jadi teman-teman, saya stimulus teman-teman ya untuk terinspirasi ya, mungkin nanti mau meneliti di bagian perbankan terkait analisa keuangan, silakan, ini sudah ada gambarannya seperti itu, mudah kan, kalian dapat data dari OJK ya kan,
berapa tahun gitu kalian mengolahnya seperti itu, habis itu disimpulkan seperti itu dengan metode-metode ilmiah. Pastinya itu menerangkannya dengan metode-metode ilmiah. Kalau hari ini mungkin presentasinya cukup dengan teori-teori ataupun alasan-alasan ilmiah juga ya, itu udah cukup. Nah, itu mudah kalau menurut saya ya. Jadi teman-teman ambil data dari OJK, terus mentabulasikan, ya, data itu dikumpulkan, dianalisa, habis itu sudah jadi skripsi. Nah, simpel sekali seperti itu kan. Nah, sesimpel itu. Nah, teman-teman kakak kelas kalian masih kebingungan ini, banyak kebingungan nyari judul. Nah, ini mulai dari mata kuliah ini saya ingin menginspirasi teman-teman tuh. Ya, banyak tuh rasio-rasio yang bisa untuk mengukur lembaga keuangan. Nah, sebelum kalian memilih tempat objek penelitian ataupun bank yang ditunjuk, alangkah baiknya itu diteliti dulu kelebihan dari lembaga keuangan tersebut, gimana, apa yang menjadi penting untuk diteliti di tempat itu, seperti itu. Itu dari saya. Mungkin teman-teman mau diskusi terkait dengan, saya terinspirasi judul ini Bapak. Oke, itu bagus. Kurang ini, kurang itu. Oke, itu dengan teman-teman. Pasti teman-teman menginginkan cepat selesai kan, studinya tepat waktu gitu kan. Nah, ini sudah semester 5, semakin dekat dengan semester 7, ya berarti teman-teman juga harus mempersiapkan inspirasi, minimal tuh inspirasi dulu ya. Nanti setelah terinspirasi, baru nanti cari permasalahannya apa. Permasalahannya itu seperti ini. Oke. Itu dari saya. Sudah tidak ada? Kalau tidak ada silahkan. Oke, Din. Untuk matkul metodologi penelitian itu kapan ya Pak? Ya, kan gimana ya, kita itu kayak itu kapan ya Pak ya? Semester 7 ya? Kalau nggak semester 6, semester 7. Bentar, saya tanyakan. Pak, untuk UAS tanggal 10. Nah, nanti kisi-kisinya apa ya Pak? Oke, kalau metopen itu kalau nggak salah, kalau nggak 6 ya 7. Nanti ditunggu aja tuh metopennya. Oke, kalau untuk kisi-kisi ujiannya kan tanggal 10 ya mulainya. Nanti sebelum tanggal 10 saya bagikan kisi-kisinya. Nanti insya Allah terkait dengan hitung-hitungan juga yang kalian presentasikan itu ya. Jadi rasio-rasio juga nanti saya akan sajikan laporan keuangan, teman-teman yang nyari itu gimana cara ngitungnya, terus hasilnya berapa, terus analisanya bagaimana, menganalisanya bagaimana. Ya, saya kembali ke ada nih. Titin, silakan ditutup.
Baik, terima kasih Pak. Sama teman-teman juga terima kasih. Untuk dari kelompok kami sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya